Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil alamin, basyiran wa nadhira wa da'iya ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Iz qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan segala nikmat kepada kita, baik itu nikmat iman wal Islam, juga nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita masih mampu beraktivitas dalam kehidupan dunia ini. Yang mudah-mudahan segala aktivitas kita dalam kehidupan dunia ini mendapatkan nilai pahala dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dari salam dan semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya minaz zulumati ilan nur, dari alam yang penuh dengan kegelapan menjadi alam yang penuh dengan cahaya, alam yang penuh dengan kebodohan menjadi alam yang penuh dengan kecerdasan, keimanan. Yang mudah-mudahan salawat ini tercurah kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, insyaallah mencakup kepada kita semuanya yang selalu istiqamah dengan ajaran dan sunnahnya, dengan harapan nanti kita dan seluruh keluarga kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadratil mukarramin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang teramat baik ini, izinkanlah Al-Fakir berwasiat takwa, khususnya untuk diri Al-Fakir pribadi dan umumnya untuk para jamaah sekalian. Mari bersama-sama kita tingkatkan kualitas dan kuantitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi segala apa yang Allah larang kepada kita. Takwa yang menjadikan kita manusia yang senantiasa tak henti-hentinya, tak bosan-bosannya untuk melakukan kebaikan, mencari perbekalan untuk menuju alam kubur. Hadirin kaum muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya ruh di dalam tubuh kita. Di saat Allah Subhanahu wa taala mencabut ruh yang Allah amanahkan kepada kita, maka manusia kita yang tadinya mampu beraktivitas, maka terhenti segala aktivitas. Kita akan mengalami satu kehidupan selanjutnya pada fase selanjutnya, yaitu alam kubur. Dan kita tahu semuanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alam kubur adalah alam yang begitu gelap sekali.
Alam kubur adalah alam di mana kita tak ada yang menemani. Alam kubur adalah alam di mana segala amalan-amalan kebaikan dan keburukan kita akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam kubur merupakan alam di mana alam kubur tersebut penuh dengan segala binatang-binatang yang siap akan menyantap kita. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Nasahihul Ibad Asar dari Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengatakan, man dakhalal qabri, barang siapa orang yang masuk ke alam kubur bila zadin, dia tidak membawa perbekalan menuju alam kubur, faka'annama raqibal bahri, maka seolah-olah dia sedang menyeberangi sebuah lautan yang sangat luas bila safina, tanpa adanya kapal yang akan membawanya ke pelabuhan tersebut. Artinya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan dunia ini bukan hanya bekerja dalam kehidupan dunia sih, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita mencari perbekalan-perbekalan yang teramat banyak, karena perjalanan menuju akhirat merupakan perjalanan yang sangat panjang. Tapi justru kita selalu memikirkan bagaimana ibaratnya nanti tatkala kita akhir tua, kita hanya mencari perbekalan-perbekalan duniawi saja, yang seolah-olah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita akan hidup selamanya di dunia ini. Bahkan di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa alam kubur setiap harinya memanggil dan menyeru kepada kita manusia-manusia yang diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Seruan alam kubur ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sehari 5 kali kepada kita sebagai manusia yang diberikan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata alam kubur hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Badain ana baitu wahid, aku adalah rumah di mana kalian yang mempunyai nafas, yang mempunyai ruh akan datang kepadaku, dan aku adalah tempat penyendirian. Kalian akan sendiri di alam kubur, tidak akan pernah ada yang menemani kalian. Keluarga yang begitu cintanya kepada kalian, anak yang begitu sayangnya kepada kalian, anak yang bahasanya itu begitu kita cintai dan kita sayangi, mereka akan meninggalkan kita tatkala kita diletakkan di alam kubur hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka carilah teman sebanyak-banyaknya tatkala kalian memasuki alam kubur. Karena di sana kalian akan sendiri, istri yang begitu kalian cintai akan meninggalkan kalian. Anak yang begitu kalian sayangi pun tidak mau menemani kalian di alam kubur. Sendiri kita hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa seorang teman pun yang menemani kita di alam kubur. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, carilah teman sebanyak-banyaknya. Apa teman sebaik-baik kita di alam kubur? Adalah qiraatul Quran, sering sekali membaca Al-Quran dalam kehidupan dunia ini. Jangan sampai kita menyesal hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita masuk ke alam kubur tidak ada perbekalan sekali yang akan menemani kita. Tidak ada pahala-pahala yang kita cari dalam kehidupan dunia ini. Maka begitu menyesalnya orang-orang yang tidak membawa perbekalan-perbekalan. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di alam kubur maka insya Allah bacaan-bacaan Al-Quran akan menemani peristirahatan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'atan li ashabi. Perbanyaklah oleh kalian untuk membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran, bacalah kalian Al-Quran. Fa innahu ya'ti,
Karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang nanti di Yaumal Qiyamah syafi'an li ashabi, yang akan memberikan pertolongan kepada kita, yang akan memberikan bantuan kepada kita. Bagaimana ibaratnya di saat kita di alam kubur, maka insya Allah segala pahala-pahala bacaan Al-Quran kita yang akan menemani kita di alam kubur tatkala kita tersendiri. Kita bisa bayangkan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala kita tidak membawa perbekalan, tatkala kita diletakkan di alam kubur, tidak ada orang yang menemani kita. Begitu ibaratnya sangat mencengsarakan diri kita, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tatkala kita memperbanyak bacaan-bacaan Al-Quran dalam kehidupan ini, maka insya Allah itulah yang akan menemani kita. Banyak sekali di antara kita hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada perhatiannya kepada kitab yang Allah sudah amanahkan kepada kita. Kitab Al-Quran yang merupakan pedoman kita sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang benar-benar harus kita pelajari, baca Al-Quran tersebut agar apa? Maka menjadi teman kita di alam kubur kita. Yang kedua hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alam kubur menyeru kepada kita, ana baitul zalimun, aku adalah tempat yang teramat gelap. Kalau di rumah kita penuh dengan cahaya, di rumah kita banyak sekali lampu-lampu yang bergemerlapan, tetapi di alam kubur hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu gelap gulita tanpa ada cahaya satupun. Lalu bagaimana untuk menerangi alam kubur kita hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam peristirahatan yang teramat panjang? Karena kita tidak mengetahui seberapa lama kita di alam kubur. Setahunkah, 10 tahunkah, 100 tahunkah? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui akan keberadaan kita di alam kubur. Alam kubur yang teramat gelap. Tapi untuk menerangi alam kubur itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan resep kepada kita, nawwiru kuburakum, terangi kubur-kubur kalian bis salatil lail, dengan sering sekali kalian bermunajat salat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sepertiga malam. Bangunlah di sepertiga malam, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangi alam kubur kita yang begitu gelap. Yang ketiga hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kubur menyeru kepada kita, ana babun su'alil malaikatil munkar wa nakir, aku adalah tempat di mana akan ada interogasi, ada pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir. Pertanyaan yang bukan biasa hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala tidak mampu lisan ini untuk menjawab apa yang ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, maka siap-siaplah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akan ada ibaratnya siksaan-siksaan di alam kubur. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma ja'al qabrahu riyadun min riyadil jinan, ya Allah jadikan alam kuburku taman dari taman surgaku ya Allah, wala taj'al qabrahu fan min hubban niran, dan jangan engkau jadikan kuburku belenggu dari belenggunya api neraka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang harus kita pahami hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat akan menginterogasi kita, malaikat akan bertanya kepada kita, man rabbuka wa man nabiyyuka wa man imamuka, siapakah Tuhanmu? Kalau lisan kita selalu berucap dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan mampu kita mempraktekkan kalimat tauhid itu dengan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jawab pertanyaan demi pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, insya Allah kita mampu untuk menjawabnya.
Yang keempat, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kubur menyeru kepada kita, aku adalah tempat di mana para binatang buas ada pada diriku. Binatang yang siap untuk menerkam kita, binatang yang siap untuk memakan kita, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghindari binatang-binatang yang siap untuk memakan kita, yang siap untuk menerkam kita, yaitu dengan terus melaksanakan amalan-amalan kebaikan, dengan terus istiqamah di dalam melaksanakan ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita dari binatang-binatang buas tersebut, sehingga kita akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di alam kubur. Yang kelima, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alam kubur menyeru kepada kita, ana baitun turab, aku adalah tempat yang terbuat dari tanah. Tak ada satupun ibaratnya bantal di alam kubur kita, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun ada penyangga untuk kita, sekalipun ada tatakan untuk kepala kita, itu hanyalah terbuat dari tanah. Apa yang bisa kita banggakan, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena sering sekali kita berbangga-bangga dengan apa yang kita punya dalam rumah kita. Spring bed yang begitu tebal, bantal dan guling yang lebih mahal, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala kita meninggalkan kehidupan dunia ini, masuk ke alam kubur, maka segala aset, segala apa yang ada dalam kehidupan dunia kita, ada di dalam rumah kita, tergantikan dengan tanah yang ada di alam kubur. Hadirin kaum muslimin wa jumratan mukminin rahimakumullah. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, tatkala membaca satu kisah-kisah akan pedihnya siksa di neraka jahanam, Sayyidina Utsman bin Affan hanya menangis meneteskan air mata. Tetapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala melewati alam kubur, Sayyidina Utsman bin Affan menangis dengan terisak-isak. Sampai-sampai khadim dari Utsman bin Affan, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertanya kepada Utsman bin Affan, ya Sayyidina Utsman bin Affan, wahai Sayyidina Utsman bin Affan, aku melihat tatkala engkau membaca kisah-kisah di dalam neraka, di dalam azab-azab neraka, aku melihatmu hanya meneteskan air mata, wahai Utsman bin Affan. Tapi aku melihatmu, wahai Utsman bin Affan, tatkala engkau melangkahkan kakimu menuju alam kubur, begitu aku melihat terisaplah nangismu, wahai Utsman bin Affan. Lalu Utsman bin Affan, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjawab khadim tersebut, di saat aku melangkahkan kakiku ke alam kubur, melewati alam kubur yang sering sekali kita lewati, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku teringat akan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qabrul awwalu manazila min manazilil akhirah. Alam kubur adalah pintu awal masuk kita ke alam akhirat. Baik atau tidaknya kita untuk menuju akhirat, bagaimana ibaratnya apa yang terjadi di alam kubur kita. Apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan di alam kubur, maka insya Allah perjalanan di akhirat menjadi lebih baik. Tapi tatkala kita mendapatkan keburukan dan siksa di alam kubur, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penderitaan yang lebih dahsyat di akhirat nanti. Oleh sebab itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama jadikan pelajaran khutbah ini, betapa ibaratnya kita terlalu disibukkan dengan kehidupan dunia. Silahkan kita bekerja, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan lupakan tugas kita yang sebenarnya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyesal nantinya tatkala kita meninggalkan kehidupan dunia ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
mematikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusri, sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh, beramal baik, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, dan saling menasihati di dalam kebenaran dan kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah ta'ala amarakum bis salati nabiyyikum qadima wa qala Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warda anna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil syirka wal musyrikin. Allahumma al'ana kafarata ahlal kitab allazina yasudduna an sabilik wa yukazzibuna awliyaik wa yuqatiluna awliyaik. Allahumma zalzil aqdamahum wa anzil bihim ba'saka allazi la tarudduhu 'anil qawmil kafirin. Allahumma adfa' 'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasyuyub mukhtalifa wasyada'id ma dhara minha wa ma batan min biladina Indonesia khassa wa min buldanil muslimina 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha
يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. Semakin besar Allah.